Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin beserta dengan bagian-bagiannya. Oke teman-teman, kita akan membahas lebih dulu tentang apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar endokrin yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh. Sistem endokrin menghasilkan hormon dan hormon tersebut dimasukkan ke dalam aliran tubuh dan diabsorpsi oleh aliran darah. Fungsi dari sistem endokrin dan sistem saraf bersama-sama mengatur semua aktivitas tubuh atau sistem organ. Tujuannya yaitu untuk menjaga homeostatis atau menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian-bagian sistem endokrin. Yang pertama, bagian yang pertama ada bagian kelenjar hipofisis. Bisa dilihat ini gambarnya. Bagian kelenjar hipofisis, ini dia kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisisnya ini, kelenjar ini adalah bagian yang berbentuk oval. Bagian yang berbentuk oval, besarnya kira-kira sebesar biji kacang dan beratnya sekitar 0,5 gram. Hipofisis melekat pada bagian dasar hipotamulus. Ini dia hipotamulus dan ini dia hipofisisnya. Hipofisis terletak pada lekukan berbentuk pelana di tulang sphenoid dan terbungkus pada perpanjangan durameter. Kelenjar hipofisis terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada lobus anterior. Lobus anterior atau adenohipofis yang menghasilkan beberapa jumlah hormon sebagai zat pengendalian. Yang pertama ada hormon somatropik. Hormon somatropik ini yang mengendalikan pertumbuhan tubuh. Dan yang kedua hormon tiroprotik. Hormon tiroprotik ini yang mengendalikan seluruh kegiatan tiroid dan yang menghasilkan hormon tiroksin. Yang ketiga ada hormon adrenokortikoprotik. Hormon ini yang mengendalikan kelenjar suprarenal yang menghasilkan kortisol yang berasal dari luar atau korteks kelenjar suprarenal. Yang keempat ada hormon gonadotropik. Hormon ini yang berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel Graaf dalam ovarium dan pembekuan spermatozoa dalam testis. Yang kelima ada luteinizing hormone atau LH. Keenam ada folate stimulating hormone atau FSH. Dan yang ketujuh ada interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Yang kedua ada lobus posterior. Lobus posterior ini disebut juga sebagai lobus neuropofisis yang mengeluarkan dua jenis hormon. Yang pertama ada hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik ini berfungsi untuk mengatur cairan yang keluar melalui ginjal. Dan yang kedua ada hormon oksitosin, yaitu untuk merangsang dan menguatkan kontrak uterus saat melahirkan dan mengeluarkan air. Kita masuk pada kelenjar endokrin bagian kedua, yaitu kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis, ini dia kelenjar pinealis. Paling kecil, kelenjar pinealis ini terbentuk dari jaringan saraf dan terletak pada ventrikel ketiga otak. Ini bisa dilihat terletak di ventrikel ketiga otak. Paling kecil kelenjar pinealis. Kelenjar ini terdiri dari pinealosit dan sel neuroglia penopang. Berikut adalah fisiologi kelenjar pinealis atau susunan kerja insulin. Pertama, meningkatkan transport glukosa dalam sel atau jaringan tubuh. Yang kedua, meningkatkan transport asam amino ke dalam sel. Yang ketiga, meningkatkan sintesis protein pada otak dan hati. Dan yang keempat, menghambat kerja hormon. Kelenjar pinealis ini belum diketahui fungsi jelasnya seperti apa. Jadi kita masuk pada bagian ketiga dari kelenjar endokrin, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus lateral, dihubungkan melalui ismus,
terletak di bagian atas permukaan anterior kartilago trakea, tiroid trakea, tepatnya di bawah laring. Oke, bisa dilihat ini gambar tiroid, kelenjar tiroid. Ini gambar kelenjarnya dan inilah bagian tiroid. Ini dia bagian tiroid, kelenjar tiroid. Dan ada juga folikel. Folikel adalah unit fungsional dari kelenjar tiroid. Rongga folikel sendiri berisi cairan koloid. Berikut adalah fungsi dari kelenjar tiroid. Yang pertama yaitu sebagai perangsang oksidasi, dan yang kedua sebagai pengatur oksidasi, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebagai pengatur pengeluarannya oksidasi. Yang berikut adalah fisiologi kelenjar tiroid. Fisiologi kelenjar tiroid yaitu berfungsi untuk meningkatkan laju metabolik hampir semua sel. Yang kedua yaitu untuk pertumbuhan dan maturasi natural. Berikutnya kita masuk pada bagian sistem endokrin bagian keempat. Yang bagian keempat yaitu ada kelenjar paratiroid. Oke, ini dia gambar kelenjar paratiroid. Ini kelenjar paratiroid itu merupakan bagian yang terkecil, organ terkecil. Ini dia 1, 2, 3, dan 4 merupakan kelenjar paratiroid. Kelenjar ini sebesar biji apel, terletak pada permukaan posterior dan dipisahkan dari jaringan tiroid oleh kapsul-kapsul jaringan ikat. Dari sisi histologi, ada dua jenis sel yang terdapat dalam kelenjar paratiroid. Yang pertama yaitu sel utama. Sel utama ini untuk mensekresi hormon paratiroid, dan yang kedua ada sel oksifilik. Sel oksifilik ini merupakan tahap perkembangan pada sel atau sheath. Fungsi dari kelenjar tiroid yaitu yang pertama untuk memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma, dan yang kedua itu mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Yang ketiga mempercepat kalsium di intestin. Oke, berikutnya kita masuk pada sistem endokrin bagian kelima yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus bisa dilihat di sini ada gambar kelenjar timusnya. Ini gambar kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di bagian posterior toraks terhadap sternum dan melapisi bagian atas jantung. Kelenjar ini berukuran besar dari masa kanak-kanak dan akan mengecil seiring berjalannya atau bertambahnya usia. Hormon atau faktor yang diproduksi oleh kelenjar ini meliputi 6 peptida yang secara kolektif disebut timosin. Timosin sendiri berfungsi untuk mengendalikan perkembangan sistem imun di depan timus dan menstimulasi diferensial. Berikut adalah fungsi dari kelenjar timus. Yang pertama yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Berikutnya kita akan masuk pada sistem endokrin bagian yang keenam, yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis terjumlah ada dua, yaitu ini dia kelenjar adrenal atau suprarenalis 1 dan 2. Terletak pada bagian ginjal kiri dan kanan. Ini bagian kiri dan kanan. Terletak di bagian atas ginjal kiri dan kanan. Ukurannya berbeda-beda, tetapi beratnya biasanya dari 5 sampai 9 gram. Kelenjar ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian luar yang berwarna kuning yang menghasilkan kortisol atau yang disebut korteks. Dan yang kedua ada bagian medula yang menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Berikutnya fungsi dari kelenjar suprarenalis korteks. Yang pertama yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam. Dan yang kedua yaitu untuk mengatur atau memengaruhi metabolisme lemak, hidrat, dan protein. Dan yang ketiga untuk memengaruhi aktivitas kerja limtoid. Berikutnya fungsi dari kelenjar suprarenalis medula. Yang pertama vasokonstriksi, pembuluh darah perifer. Dan yang kedua relaksasi bronkus. Yang ketiga kontraksi selaput lendir.
dan arteriol pada kulit sehingga berguna untuk mengurangi perdarahan pada operasi kecil. Berikutnya kita masuk pada sistem endokrin bagian ketujuh, yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas, ini dia kelenjar pankreasnya. Ini kelenjar pankreas. Ini dia kelenjar pankreasnya. Kelenjar pankreas ini adalah organ yang terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung, dalam abdomen. Organ ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi bagian endokrin. Bagian ini berfungsi sebagai sel asinar pankreas, memproduksi cairan pankreas yang disekresi melalui duktus pankreas ke dalam usus halus. Bagian kedua yaitu bagian eksokrin. Bagian ini dapat ditemukan dalam pulau-pulau Langerhans, yaitu sekumpulan sel yang tersebar di seluruh organ dan terbagi menjadi 4 sel. Yang pertama ada sel alfa. Sel alfa ini mensekresi glukagon, dan yang kedua ada sel beta. Sel beta ini mensekresi insulin, dan yang ketiga ada sel delta. Sel delta ini mensekresi somatostatin, dan yang keempat ada sel F. Sel F ini yang mensekresi polipeptida pankreas. Oke, yang terakhir kita akan masuk pada sistem endokrin bagian terakhir, yaitu kelenjar kelamin. Oke, di sini saya memakai kelenjar kelamin wanita. Ini dia, atau kelenjar kelamin ovarika. Bisa dilihat, ini dia kelenjar kelamin ovarika. Kelenjar kelamin ovarika terdapat pada wanita, terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Kelenjar ini menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat mempengaruhi pekerjaan uterus, serta memberikan sifat-sifat kewanitaan. Misalnya pinggul yang besar dan bahu yang sempit, dan lain-lain. Oke teman-teman, para dosen, sekian dari saya tentang materi sistem endokrin beserta dengan bagian-bagiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Shalom.